Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk teman-teman semua. Hari ini kita lanjutkan pada materi kita ya. Kalau di pertemuan hari Senin kemarin, teman-teman sudah coba membuat atau sudah coba diperkenalkan ya mengenai pemrograman Java, Java sederhana pastinya. Eh, Bagaimana teman-teman mampu gitu ya. Pertama sih untuk melakukan instalasi terlebih dahulu ya. Lalu selanjutnya teman-teman pun seharusnya sudah berhasil dan mempraktikkan hasil dari program yang teman-teman sudah terima di pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama kita sudah coba membahas mengenai bagaimana pemanfaatan scanner ya ketika kita ingin menerima inputan dari user ya menggunakan keyboard. Lalu selain itu pun kita juga sudah teman-teman pun sudah diperkenalkan ya mengenai apa namanya bagaimana menampilkan komentar atau menampilkan hasil program yang teman-teman buat ke dalam konsol ya. Jadi minimal itu adalah salah satu prasyarat agar teman-teman mampu melanjutkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan hari ini kita yang kedua. Ya, selain itu di pertemuan pertama juga teman-teman sudah diperkenalkan bagaimana menyimpan hasil inputan tersebut ke dalam sebuah variabel. Ya, nah beberapa contoh yang pertemuan pertama sudah diberikan ya itu akhirnya akan berlanjut pada pertemuan yang kedua hari ini. Nah, kalau dilihat dari beberapa hasil uji coba teman-teman secara langsung di webnya softuni.org ya. Di sini sudah ada 22 gitu ya, 22 yang mencoba gitu ya untuk mengerjakan latihan yang ada di pertemuan kedua ini ya. Namun sebelum teman-teman mencoba di pertemuan yang kedua ini ya, teman-teman akan saya coba informasikan kembali apa saja yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman mulai coding di pemrograman Java ya. Yang harus teman-teman lakukan pertama adalah pastikan teman-teman sudah memiliki package ya. Nih, pastikan teman-teman sudah memiliki package ya. Sebelum teman-teman uji coba di webnya Unisoft ya. softuni.org teman-teman silakan uji coba terlebih dahulu di lokal teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman melakukan uji coba di lokal, pastikan teman-teman punya package. Lalu yang kedua, teman-teman pastikan membuat kelas terlebih dahulu ya. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah informasikan ketika teman-teman membuat kelas, maka informasikan terlebih dahulu kata pertama gunakan huruf kapital awalannya ya. Lalu nanti jika kita punya lebih dari satu kata, maka kata yang kedua pun teman-teman gunakan kembali huruf kapital tersebut ya. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan ya. Lalu yang ketiga, setelah teman-teman memiliki kelas,
selanjutnya teman-teman pastikan teman-teman memiliki kelas untuk objek driver, ya. Kalau kita berbicara objek driver ini, maka pastikan kita memiliki kata main di dalam metode tersebut, ya. Kalau di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah saya informasikan mengenai driver class yang memiliki main. Biasanya driver class ini memiliki modifiernya public, ya. Ini teman-teman wajib pastikan terlebih dahulu. Kita punya public, lalu punya static, gitu ya. Ini yang harus teman-teman lakukan. Nah, kalau poin pertama sampai dengan poin ketiga sudah teman-teman buat, pastikan juga teman-teman ketika sudah membuat kelas, teman-teman pasti akan buka dengan kurung kurawal buka. Jangan lupa kurung kurawal buka ini harus teman-teman tutup, ya, untuk kelas. Lalu untuk metode pun teman-teman pasti punya kurung kurawal juga untuk buka. Jangan lupa kurung kurawalnya juga lanjutnya teman-teman tutup, ya. Ini yang harus teman-teman lakukan di awal. Oke. Nah, kalau ini sudah oke, ya, ini dicoba di lokal, selanjutnya baru kita akan bahas mengenai soal-soal atau latihan-latihan yang sudah disiapkan di materi pertemuan kedua, mulai dari bagaimana kita membuat sebuah konverter, ya, dari dolar ke mata uangnya Bulgaria, ya. Sampai dengan nanti kalau waktunya cukup gitu ya, kita akan coba teman-teman membuat contoh soal dengan fish tank, ya. Nah, ini yang akan coba kita lakukan pada pertemuan hari ini, ya. Namun sekali lagi saya ingatkan, teman-teman pastikan, ya, teman-teman pastikan teman-teman sudah memulai urutan 1 sampai dengan urutan ketiga. Dan pastikan urutan 1, 2, 3 ini gitu ya, khususnya di urutan 2 dan 3, teman-teman sudah memiliki kurung kurawal buka tutup berpasangan. Oke, ini yang harus teman-teman lakukan. Oke. Nah, kita coba mulai, kita eksekusi dari latihan yang memang sudah dipersiapkan di materi kita hari ini. Bagaimana teman-teman akan mencoba membuat eh, program sederhana untuk proses konverter, ya. Oke. Nah, di ini silakan teman-teman buka terlebih dahulu untuk IDE-nya, ya. Lalu kita buat, ya. Kita klik kanan kalau teman-teman menggunakan NetBeans, ya. Atau kalau teman-teman pun menggunakan IntelliJ, ya. Silakan klik kanan lalu pilih new. Karena kemarin di awal teman-teman sudah membuat package, ya. Lalu sekarang ini kita lanjutkan dengan membuat kelas saja. Kita klik kanan di sini lalu kita pilih new. Teman-teman silakan lanjutkan dengan pemilihan menu Java Class, ya. Nah, di sini teman-teman diminta memberikan nama untuk kelas Java yang akan kita buat. Nah, kalau kita lihat dari materi ini, kita ingin membuat konverter dari US dollar ke mata uangnya Bulgaria, ya. Maka untuk mempermudah ya silakan kita buat, ya, USD to Bulgaria ini, ya, BGN, ya. Ini kita buat saja karena ini mata uang. Jadi kita buat USD to BGN ini, ya. Nah, ini yang akan kita buat nama kelasnya. Lalu teman-teman boleh finish, ya. Maka secara otomatis kalau teman-teman menggunakan
IDE, dia akan menginformasikan nama package-nya. Ya, kebetulan kemarin kita buat package-nya adalah Solveni. Lalu berikutnya saat ini kita buat kelas dengan nama US dollar to Bulgarian. Ya. Lalu apa yang diminta di sini? Yang diminta adalah bagaimana kita akan melakukan proses konversi dari dolar, ya, dari US dollar ke Bulgarian dengan catatan 1 US dollar ini sama dengan 1,79549 Bulgarian, ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Berarti di sini kita sudah memiliki, ya, sudah memiliki variabel yang menyatakan bahwa 1 US dollar ini sama dengan 1,79549. Oke, lalu nanti yang akan kita lakukan adalah kita diminta memasukkan angka, ya, kita diminta untuk mengentry angka, mengentry nilai yang kita masukkan adalah 22 dolar. Apakah hasilnya akan sama dengan 39,500 sekian, ya. Lalu berikutnya kita input juga dengan nilai 100, ya. Berapakah outputnya, ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah untuk nilai input dan nilai luaran atau outputnya ini dari ketiga skema. Ini salah satu skema input adalah bilangan desimal, ya, 12,5. Ketika berbicara inputan yang akan diterima adalah 12,5, ya, maka teman-teman pastikan tipe data yang akan kita gunakan itu seperti apa. Oke, kalau di pertemuan pertama saya sudah informasikan tipe data integer itu biasa digunakan untuk bilangan bulat, ya. Lalu untuk bilangan desimal kita bisa menggunakan double, kita juga bisa menggunakan float. Tapi lihat kembali berapa limit, ya, berapa nilai antara untuk float, untuk double, dan juga untuk integer, ya. Nah, ini yang harus teman-teman cek kembali untuk pemanfaatan tipe data yang akan kita gunakan. Oke, ya. Sampai sini teman-teman harus mempelajari dulu nih. Dari input kita sudah punya angka-angka, tapi dia punya nilai desimal. Lalu outputnya, gitu ya. Berarti kan ini hasilnya adalah input kita 22 dolar, 1 dolarnya adalah 1,79549. Maka yang harus kita lakukan adalah 22 dikali 1,79549, maka harapannya hasilnya adalah 39,50078. Ya, ini harapannya yang akan dihasilkan. Pun demikian dengan input 100, maka harapannya hasilnya adalah 179,549, lalu inputan kita 12,5, maka hasilnya dengan harapan 22,443625. Ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan di awal adalah tentukan tipe data untuk inputan kita. Ya, untuk nilai yang akan kita inputkan. Lalu berikutnya teman-teman juga lakukan untuk proses konversi, ya. Berarti kita menentukan nilai konversi kita ini 1 dolarnya adalah 1,795 sekian. Ya, ini pun bisa teman-teman lakukan. Entah teman-teman nanti buat variabel sendiri atau teman-teman bisa lakukan proses perkalian di dalam skripnya, ya. Ini yang harus teman-teman lakukan. Nah, selanjutnya, ya, karena di sini kita sudah punya public class, lalu selanjutnya kita buat public static, ya, public static void main. Oke, lalu kita buat dia string dengan tipe datanya array, lalu kita buat ini adalah parameter untuk kelas driver, ya. Ingat, kita punya kurung buka, kurung kurawal buka, dan juga kurung kurawal tutup. Oke, nah
Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, ya, karena kita akan melakukan proses input data yang dilakukan oleh si user, ya, maka kita gunakan scanner, ya. Kalau kemarin pada saat kita menggunakan scanner, maka kita wajib melakukan import library untuk scanner, ya. Karena saat ini kita menggunakan IDE, ya, maka kita lakukan langsung saja dulu kita ketik scanner, ya. Lalu berikutnya kita buat variabel kita dengan nama scanner, ya. Lalu kita berikan aliasnya, ya, aliasnya itu dengan nama scanner. Lalu kita gunakan pemanggilan objek kita, ya. Kita buat new scanner, ya. Karena untuk mengentry data kemarin saya sudah informasikan untuk entry data kita gunakan system.in, ya. Ini kita lakukan dan lupa semikolon. Oke. Nah, kalau sudah dapat seperti ini itu ya, teman-teman bisa lihat di posisi kiri ya, ini ada notifikasi ya. Lalu teman-teman boleh klik kiri ya. Lalu teman-teman pilih add import for java.util.scanner. Ini ya. Nah, ini untuk proses menerima masukan ya dari user. Oke. Setelah itu karena kita akan memasukkan berapa dolar ya, berapa nilainya, dan kembali lagi saya ingatkan, karena yang akan kita inputkan ini adalah nominal untuk dolar ya. Lalu ini bukan bilangan bulat semua. Ya. Ini bilangan desimal, ini bilangan bulat, ini bilangan bulat ya. Jadi ketika kondisi seperti ini, maka kita gunakan saja yang bilangan bulat. Maka kita bisa gunakan tipe datanya adalah double ya. Nah, selanjutnya teman-teman pastikan teman-teman mendeklarasikan terlebih dahulu tipe datanya adalah double ya. Ini. Lalu variabel apa yang akan kita simpan? Karena di sini kita akan memasukkan nilai untuk dolar ya. Agar kita tidak lupa, maka kita buat saja double ini untuk variabel dengan nama dolar ya. Lalu kita masukkan sini. Nah, untuk menerima data scanner, karena tipe data yang kita gunakan adalah double, maka teman-teman juga lakukan proses di sini double ya. Lalu selanjutnya kita parse ya. Kalau kemarin kita gunakan integer, maka kita panggil dengan parse integer. Karena sekarang ini tipe datanya adalah double, maka kita panggil dia parse double ya. Lalu selanjutnya kita gunakan nama barunya, nama aliasnya adalah scanner ya. Kalau yang sebelumnya scanner ini adalah library S yang besar, lalu kita alias dengan nama scanner juga, namun S-nya kita bentuk kecil ya. Lalu kita gunakan next line. Ya, kita gunakan next line. Selesai sampai sini. Ini untuk menerima saya hapus dulu ya. Oke, ini untuk menyimpan ya masukan dari si user disimpan di dalam variabel dolar ya. Lalu selanjutnya karena kita ingin membuat atau hasilnya itu di dalam mata uang Bulgaria, maka kita buat lagi variabel untuk variabel untuk mata uang Bulgaria.
dengan tipe datanya adalah double ya. Mata uangnya di sini adalah left ya. Ya, teman-teman bisa gunakan di sini LVS ya. Sama dengan berapa nilai yang kita inputkan. Kita nggak tahu berapa nilai yang kita inputkan, tapi kita memiliki variabel ya untuk menerima nilai masukan. Variabel kita adalah dolar ya. Lalu berikutnya, berapa perhitungan $1 tersebut di mata uang Bulgaria ya? Perhitungannya adalah 1,79549. 1,79549 ya. Nah, selanjutnya ini baru sebatas apa namanya? Proses perhitungan. Lalu selanjutnya kita buat menampilkan ya. Menampilkan kita gunakan sysout print ln. Lalu kita tampilkan untuk mata uang Bulgaria ini ya. Ini. Oke. Setelah ini teman-teman boleh klik kanan lalu teman-teman run filenya. Oke. Kita biarkan dia proses terlebih dahulu di sini. Dia coba compile. Karena ini kali pertama kita menjalankan untuk kasus konversi dari dolar ke mata uang Bulgaria. Oke, kita tunggu sejenak prosesnya. Oke, ini belum berproses. Oke, lama sekali prosesnya. Ini saya coba. Oke, ini saya buat ulang ya. Oke, sambil menunggu hasilnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu oleh teman-teman. Kenapa melalui YouTube, Mita? Oke, proses ini masih berjalan ya. Namun untuk mempercepat ya, untuk mempercepat proses,
teman-teman bisa eksekusi langsung, gitu ya. Eksekusi langsung di Soft-Uni-nya. Oke, ini bisa kita kopikan, gitu ya. Karena yang perlu teman-teman ingat, kita tidak bisa kalau dari modulnya, gitu ya. Kalau dari modul di sini sudah diinformasikan nih aturan mainnya, gitu ya. Kita buat scanner, lalu double US dollar, gitu ya. Lalu menampilkan hasilnya. Nah, kalau seperti ini saja yang teman-teman kopikan ke dalam Judge Soft Uni, ya, maka ini tidak akan berhasil. Kenapa demikian? Karena dia belum melakukan proses import library-nya, dia juga tidak punya kelasnya, dia juga tidak punya driver kelasnya, ya. Maka ya yang tadi di awal saya informasikan, teman-teman wajib punya package terlebih dahulu, wajib punya kelasnya, lalu wajib juga punya driver kelasnya, ya. Maka teman-teman eksekusi dulu di lokal. Kalau sudah oke di lokal, selanjutnya teman-teman kopikan. Ya, kopinya yang pertama ya teman-teman kopikan dulu package Soft-Uni ya atau secara keseluruhan ini teman-teman kopikan ke dalam aplikasinya job eh, Judge Soft-Uni ya. Ini teman-teman kopikan. Nah, yang kita tidak pakai ini ya, boleh teman-teman hilangkan atau teman-teman boleh gunakan juga, itu tidak masalah. Oke, nah setelah teman-teman uji cobakan di sini sesuai dengan studi kasusnya, ya. Selanjutnya teman-teman pilih submit. Oke, pilih submit. Di sini dinyatakan submission send. Di sini kita punya nanti akan dilakukan pengecekan, ya. Apakah hasilnya sesuai atau tidak nantinya. Oke. Nah, ini harapan kita gitu ya. Yang diterima ketika kita akan memasukkan angka ya 395078 ya karena defaultnya pastinya 1 nih ya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan kodenya ya. Nanti pembuktiannya teman-teman bisa lihat dari IDE-nya teman-teman, masukkan angkanya berapa, hasilnya bagaimana. Ya. Sambil kita tunggu judge dari Soft Uni. Oh, ya, secara hasil ini sudah oke, namun secara uji coba hasilnya ya teman-teman boleh lakukan menggunakan IDE-nya ya. Ini saya coba close terlebih dahulu. Ini prosesnya harusnya tidak memakan waktu yang panjang seperti ini. Saya exit IDE-nya. Oke, saya buka kembali.
seperti kata scanner. Di sini teman-teman ada pas. Nah, scan ini ya, scan ini kalau di sini ya, kalau yang ditanyakan oleh Muhammad Naldo, scan ini terbentuk ya, scan ini terbentuk dari variabel yang teman-teman buat. Oke, contoh kasus ini ya. Contoh kasus ini, karena di sini saya membuat variabelnya dengan nama scanner, ya, maka untuk variabel ini itu pun tetap harus scanner, bukan lagi scan. Kecuali kalau di sini saya buat variabel baru kita adalah scan, maka posisi yang di sini ini pun harus scan, ya. Jadi ini adalah variabel yang kita panggil dari baris ke-15. Oke, itu nanti silakan diuji cobakan ya. Karena posisinya ya ini bergantung daripada baris yang ke-15. Seperti itu ya. Jadi kita cobakan, semoga ada prosesnya. Oke, karena ini dia butuh angka ya. Butuh angka kita masukkan katakanlah 22, hasilnya adalah 39 sekian ya. Nah, kemarin saya sudah informasikan kalau dengan kasus seperti ini kita belum tahu nih nilainya benar atau salah gitu ya. Atau kita nggak tahu maunya si program yang kita buat ini bagaimana. Maka untuk memastikan agar kita tahu apa yang diminta oleh program yang kita buat, maka teman-teman boleh tambahkan di sini ya. Teman-teman boleh tambahkan, silakan masukkan nilai dolar katakanlah. Ya, ini. Jadi pada saat program ini kita jalankan, kita tahu permintaannya ya. Di sini. Silakan masukkan nilai dolar. Kalau dari angka yang di sini ya, kita diminta untuk memasukkan atau memasukkan angka inputan ini 22. Jadi kita ketikkan dia 22, hasilnya adalah 39.50078. Nih, ya. Dan ini pun kita nggak tahu nih, ini informasi apa sih, gitu kan. Ternyata ini adalah informasi untuk nilai 22 dolar ini, itu berapa lev Bulgarian, ya. Maka boleh juga kita informasikan. Di sini nominal konversi ya, nominal konversi mata uang dolar sebesar ya, berapa nilai yang kita masukkan ya, di sini dolar ya. Kita informasikan dolar ya, ini nominal konversi mata uang dolar sebesar sekian, sebesar ini ya, USD adalah sekian ini adalah bagian. Nih, ya. Jadi kita bisa lakukan informasi agar si user pun tidak bingung maunya apa sih dari program ini gitu ya. Nih, silakan masukkan nilai dolar. Nilai dolar yang kita masukkan adalah 22 ya. Nominal konversi mata uang dolar sebesar 22 US dollar adalah 39.50078 levs. Ini ya. Ini untuk menjawab pertanyaan kasus yang pertama. Lalu di sini kita masukkan berapa angkanya yang kedua. Kita diminta memasukkan nilai sebesar 100 ya. Kita masukkan 100 dolar, maka hasilnya adalah 179.549. Oke. Nah, selanjutnya kita diminta memasukkan nilai 12.5.
Masukkan 12,5. Hasilnya adalah 22,443625. Ini ya. Nih, ini untuk kasus yang pertama. Kalau memang sudah dinyatakan berhasil, ya coba teman-teman eksekusi ini. Ya, teman-teman eksekusi ya ini ke dalam aplikasi dari SoftUni. Ya, lalu teman-teman coba submit saja hasilnya. Ini sudah terkirim. Lalu kita coba eksekusi ya. Apakah ada notifikasi ya. Kalau hasilnya seperti ini berarti yang kita masukkan itu sudah oke. Ya. Ini contoh kasus yang pertama. Oke. Nah, dia nolak nih ya. Dia nolak, hasilnya salah. Kenapa? Karena kita menggunakan informasi tambahan untuk menanya library-nya ya. Menanya nilai yang kita masukkan seperti apa ya. Ini jadi teman-teman ya teman-teman pastikan untuk memberikan jawaban ya teman-teman tidak, kalau di sini dia tidak butuh nilai ya, tidak memerlukan informasi tambahan ya, tidak ada instruksinya, maka teman-teman langsung saja tidak menggunakan ini ya. Ini tidak kita perlukan, lalu ini juga tidak kita perlukan posisinya itu ya. Ini. Jadi kalau kita mengikuti dari aplikasi yang diberikan oleh SoftUni ya. Jadi teman-teman matikan saja di sini, prosesnya sampai sini. Lalu teman-teman kopikan, hasilnya akan korek seperti jawaban yang pertama ini. Itu ya. Di kasus yang pertama. Selanjutnya, di kasus yang kedua, kita diminta untuk memasukkan derajat gitu ya, memasukkan untuk perhitungan lingkaran ya. Tadi sudah diinformasikan di sini untuk prosesnya itu kita diminta untuk input 3.1416 ya dengan perhitungannya menggunakan matematika ya untuk apa ini lambda ya untuk nilai V ya. Untuk nilai V-nya kita menggunakan proses perhitungan matematis ya. Ikuti panduan yang diberikan ya. Kita akan membaca terlebih dahulu berapa nilai yang kita masukkan, kita simpan di dalam variabel radians ya. Lalu ini prosesnya hampir sama dengan konversi ya. Kita diminta memasukkan nilainya karena nilai yang kita masukkan adalah bilangan desimal, maka tetap kita gunakan double ya. Ini disimpan di dalam variabel radian sesuai dengan instruksinya. Mana dia ini? Oke. Baca dan input nilai tersebut ke dalam konsol disimpan dalam variabel radians ya. Lalu berikutnya kita diminta untuk melakukan proses konversi ya yang disimpan konversi dari radians ini ke dalam hitungan derajat ya. Lalu kita lakukan proses formulanya. Ini rumus yang diminta ya. Kalau tadi di atas ini kita sudah diinformasikan bahwa untuk nilai V ini itu didapatkan dari math.pi ya. Lalu selanjutnya kita diminta untuk menampilkan hasilnya ya. Nah, ini silakan teman-teman eksekusi. Ini hampir sama dengan proses USD to Bulgarian. Sama, kita buat juga kelas baru. Lalu di sini karena kita ingin melakukan proses konversinya gitu ya, kita gunakan radians to degree ya.
to decrease ya. Nih. Oke. Hasilnya sama gitu ya. Lalu teman-teman juga jangan lupa buat modifiernya public, static, void main ya. Lalu strings array, lalu argument. Jangan lupa kurung kurawal buka dan ditutup dengan kurung kurawal tutup ya. Lalu apa yang diminta informasi selanjutnya? Yang diminta adalah kita diminta untuk melakukan input ya, diminta untuk melakukan proses input, maka kembali kita gunakan scanner ya. Kita simpan atau kita beri alias dia scanner. Lalu selanjutnya kita gunakan new scanner ya. Lalu system.in untuk proses terima inputan. Oke, jangan lupa kita semikolon. Nah, kondisinya sama dengan si konversi tadi. Selanjutnya teman-teman klik di lampu ini ya. Lalu teman-teman pilih add import for Java util scanner. Oke ya. Ini kita baru sebatas mempersiapkan ya, mempersiapkan untuk proses inputan datanya. Lalu berikutnya apa yang diminta ya? Yang diminta kita akan menyimpan hasil inputan tersebut ke dalam variabel radians. Ketika berbicara variabel ini yang akan kita inputkan, maka nilai input ini semuanya adalah bilangan desimal. Maka teman-teman gunakan double, lalu simpan di dalam variabel radians ya. Lalu selanjutnya teman-teman informasikan kembali. Lalu berikutnya di parsing double-nya ya. Ini satu paket ya ketika kita menggunakan tipe datanya double. Lalu berikutnya untuk memanggil atau untuk menyimpan, untuk mengkonversi ke dalam variabel radians, maka kita juga butuh double-nya ya. Lalu setelah itu kita masukkan nilai dari si scanner ya, variabel scanner. Lalu pilih next double. Ini ya. Sorry. Kita akan pindah baris. Next line. Jangan lupa semikolon. Ini baru menyimpan ke dalam variabel radians. Lalu apa yang diminta? Ya, yang diminta kita ingin melakukan proses kalkulasi. Ya, kita diminta untuk melakukan proses kalkulasi untuk convert dari radians ke degree dengan rumusnya ini ya. Lalu kita buat ini ya, variabel degree, tipe datanya double ya. Lalu selanjutnya kita lakukan proses perkalian ya. Radians ini dikali sesuai dengan rumus ya, dikali 180 dibagi ya met ini oke, met pi ya. Lalu kita tampilkan hasilnya sistem out println. Hasilnya adalah ini decrease. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita lakukan proses penyimpanan. Oke. Nah, ini berapa angka yang kita masukkan? Kalau dilihat dari contoh yang ada,
kita ingin memasukkan 3.1416 ya, 3.1416 hasilnya adalah 180.00 sekian 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 sampai 2994. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk konversi dari radian ke derajat ya. Oke, pun selanjutnya teman-teman bisa try lagi kalau ini sudah oke, sesuai, teman-teman coba inputkan 628 lalu 078 dan seterusnya itu seperti apa ya. Nah, ini setelah oke, kembali lagi teman-teman silakan coba tes di Judge.Softuni. Oke. Nah, kenapa kalau tadi di konversi dolar ke mata uang Bulgaria dengan kita menambahkan sistem OAT ini ya, ini error gitu ya. Karena sebenarnya secara konsep aplikasi dari Softuni ingin ngecek apakah teman-teman secara konsep ini bisa sesuai atau tidak. Maka teman-teman ikuti saja instruksi dari apa yang diperintahkan pada latihan ini. Itu ya. Nah, ini silakan teman-teman uji cobakan. Ini kita baru di nomor yang kedua dari yang disiapkan ini sebanyak 9 contoh latihan. Oke, nah ini sambil teman-teman coba, kita break terlebih dahulu ya, kurang lebih 15 menit ke depan. Oke, silakan teman-teman uji cobakan terlebih dahulu. Baik, kita lanjut ya. Untuk kasus yang ketiga, ya, di sini diminta untuk melakukan pembuatan kelas untuk deposit kalkulator ya. Kita akan melakukan proses perhitungan untuk nilai deposito ya. Di mana di sini rumus ya. Kita diminta untuk memasukkan nilai depositonya ya. Lalu kalau kita lihat dari prosesnya ya, kita diminta untuk memasukkan nilai deposito, range-nya itu antara 100 sampai dengan 10.000 ya. Ini yang diminta. Oke, lalu selanjutnya dari hasil tersebut kita akan melakukan proses penjumlahan ya. Ini penjumlahan dari hasil perkalian ya. Dari hasil perkalian berapa waktu atau berapa jangka waktu depositnya ketika berbicara jangka waktu untuk penyimpanan depositonya dalam satuan atau dalam nilai bulan ya, berapa bulan. Maka teman-teman diminta untuk membuat dengan tipe data integer dengan range-nya itu 1 sampai 12 bulan. Oke. Nah, tadi deposit amount-nya kita buat dengan tipe datanya float ya. Lalu annual interest rate-nya ya. Yang diminta adalah range antara 0 sampai dengan 100 ya. Ini adalah bunga gitu ya, nilai bunga yang ingin kita masukkan nanti kita entrykan ya. Dan tipe data yang digunakan adalah float ya. Nah, ini kata kunci seperti ini yang memang teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, apa output yang diharapkan ya? Output yang diharapkan nanti kita memasukkan nilai depositnya ya sebesar 200, lalu jangka waktunya adalah 3 bulan, lalu bunganya adalah 5,7. Ini yang diharapkan ya. Sama halnya dengan
proses-proses sebelumnya, ya, maka kita buat kembali, ya, kita buat kembali kelasnya, ya. Di sini kita akan buat untuk deposit kalkulator, ya. Jadi kita buat kelasnya saja deposit kalkulator, ya. Ini, oke. Lalu sama dengan kasus-kasus sebelumnya, kita buat public static void main string, lalu argi, ya, kita buat seperti ini. Oke, lalu apa yang dibutuhkan, ya? Oke, selanjutnya, ya, yang diminta sama, kita diminta untuk membuka agar pengguna atau agar user bisa memasukkan nilainya, ya. Kita kembali lagi gunakan scanner, beri alias dengan scanner sama dengan new scanner, lalu system.in, ya. Nih, ini untuk mempersiapkan, ya. Kembali lagi, kalau seperti ini kita import util scannernya, ya. Nah, selanjutnya apa yang dibutuhkan? Kita diminta untuk melakukan proses perhitungan, ya. Kita diminta untuk melakukan proses perhitungan untuk nilai depositonya, ya. Untuk nilai depositonya maka kita lakukan saja, ya, dengan tipe data yang diminta adalah floating, ya. Ketika berbicara floating maka tipe datanya bisa double, bisa float. Namun teman-teman kembali lagi perhatikan berapa intervalnya. Di sini interval tertinggi adalah 10.000, ya. Interval tertingginya adalah 10.000. Maka kita gunakan tipe datanya adalah double, ya. Kita punya tipe datanya double di sini. Lalu selanjutnya yang kita diminta adalah variabel untuk deposit, ya. Variabel untuk deposit kita bisa gunakan deposit, ya. Lalu selanjutnya teman-teman bisa panggil double parse double, ya. Lalu scanner dot next line untuk pindah baris. Oke. Ini. Oke, ya. Ini baru untuk menerima masukan nilai deposit. Lalu selanjutnya yang kedua, ya, syarat yang kedua, kita diminta untuk memasukkan termnya, jangka waktunya, ya. Jangka waktunya dalam bulan. Tipe datanya adalah integer. Maka teman-teman gunakan integer. Sini kita buat variabelnya adalah term, ya. Lalu selanjutnya kalau tadi di baris ke-17 ini teman-teman tipe datanya double, maka memanggilnya dengan double. Nah, kalau ini integer, maka gunakan juga adalah integer, ya. Lalu gunakan parse integer, ya. Parse integer, lalu gunakan sama scanner dot parse integer scanner dot next line, ya. Nih. Ini untuk kasus yang kedua, ya. Kita diminta tipe datanya adalah integer dengan intervalnya 1 sampai 12. Lalu selanjutnya kita diminta juga untuk memasukkan nilai
bunga, ya. Nilai bunga berapa rate-nya. Di sini diminta juga untuk floating point, ya. Floating point, maka kita gunakan double. Variabelnya di sini adalah interest rate saja, ya, atau interest saja untuk bunga interest, ya. Lalu gunakan kembali double dot parse double, kembali gunakan scanner dot next line. Oke. Nah, ini kita sudah lakukan nih. Yang pertama, kita diminta untuk menyimpan atau memasukkan nilai untuk nilai depositonya. Tipe datanya floating point. Oke. Lalu yang kedua, kita diminta untuk memasukkan berapa jangka waktunya, ya. Berapa jangka waktunya, gunakan tipe datanya integer. Lalu berikutnya kita diminta untuk memasukkan berapa nilai bunganya, persentase bunganya. Dengan tipe datanya adalah floating point, ya. Range-nya 0 sampai dengan 100, ya. Lalu berikutnya, karena di sini kita berbicara mengenai apa namanya, bunga gitu ya, bunganya, maka kita pastikan dulu ketika kita berbicara bunga, kita pastinya akan ketemu dengan prosentase, ya. Di pemrograman kita tidak kenal dengan prosentase dengan simbol persen. Kalau kita menggunakan simbol persen, kalau di pertemuan pertama saya sudah informasikan, persen itu untuk operator matematika modulus, ya. Sisa bagi, ya. Maka untuk menghitung prosentase, teman-teman mesti mempersiapkan berapa nilai bunganya, lalu dibagi dengan 100. Maka kita gunakan saja ini double persentase, ya. Ini, lalu nilai bunganya berapa? Kita panggil interest-nya, interest, ya. Kita bagi dengan 100. Karena kita ingin tahu prosentasenya itu berapa, ya. Nanti si pengguna, si user hanya memasukkan nilai persennya, nilainya saja, katakanlah 5%. Maka yang dimasukkan oleh pengguna adalah angka 5 saja. Nah, prosentasenya kita hitung di dalam program kita, ya. Nah, ini yang harus teman-teman persiapkan. Selanjutnya, baru kita masukkan ke dalam formulanya, ya. Kita sudah punya nilai masukan untuk depositonya, lalu kita sudah punya nilai masukan untuk jangka waktunya, lalu kita juga sudah menerima masukan untuk nilai bunganya, nilai bunganya berapa, lalu kita prosentasekan, ya. Maka selanjutnya kita akan melakukan proses perhitungan. Kalau di sini kita punya deposit double, term integer, interest double, maka untuk proses perhitungan kita simpan ke dalam variabel, ke dalam tipe data double, ya. Lalu katakanlah kita gunakan sum saja, ya. Double sum sama dengan formulanya mana ini? Deposit amount. Deposit amount kita gunakan deposit, ya. Lalu di situ kita gunakan ditambah term of the deposit, ya. Kita punya di sini term, ya. Lalu selanjutnya apa permintaannya? Permintaannya dari term deposit ini dikali dengan jumlah deposit, ya. Dikali dengan jumlah persentase bunganya, ya. Term of deposit dikali ini dikali, ya. Deposit amount tadi kita punya variabelnya adalah deposit. Ini deposit dikali persentase. Persentase karena yang diminta adalah katakanlah 5%, sedangkan yang dimasukkan adalah angka 5-nya, maka teman-teman bisa masukkan untuk persennya, ya.
hasil dari konversi ini percentage, gitu ya. Nah, selanjutnya karena perhitungan bunga itu ini adalah dalam jangka waktu per bulan, gitu ya. Sedangkan untuk perhitungan bunga biasanya itu per tahun, ya. Jadi di sini diminta dibagi 12. Ya. Ini diminta dibagi 12. Nah, kalau kondisinya seperti ini, gitu ya, maka teman-teman harus perhatikan mana yang akan diproses terlebih dahulu, ya. Yang pasti kalau kita sudah batasi ini yang akan diproses terlebih dahulu dibagi dengan 12. Kalau sudah dibagi 12, berikutnya ini akan dikali, gitu ya. Lalu selanjutnya hasilnya akan ditambahkan. Nah, agar prosesnya tidak menjadi masalah nantinya, kita ingin tahu dulu gitu ya, berapa sih jumlah persen ya, berapa jumlah bunganya yang akan didapatkan terlebih dahulu. Ini kita lakukan seperti ini gitu ya, sesuai dengan apa yang diberikan clue-nya gitu ya di soal nomor 3 seperti ini. Ya, kita sudah punya deposit ini, lalu kita sudah punya jangka waktunya, termnya, lalu kita diminta untuk melakukan perhitungan deposit dengan bunganya, ya. Bunga ini enggak serta-merta langsung 5 saja, tapi kita 5 per 100 dulu, ya. Lalu kita bagi 12, selanjutnya setelah ini kita lakukan proses menampilkan data, ya. Ini variabel yang kita punya adalah sum. Oke, sistem sistem out.println kelebihan kurung. Nih, ya. Ini hasil secara keseluruhannya. Oke. Selanjutnya kita eksekusi. Berapa yang kita masukkan? Untuk depositnya kita masukkan 200. Lalu untuk termnya kita diminta memasukkan 3 bulan. Lalu annual interest rate-nya itu 5,7% ya. Jadi yang kita masukkan adalah 5,7 saja. Oke, hasilnya adalah yang harus dibayarkan sebesar 202,85 seperti ini. Oke. Ya, ini kasus untuk yang nomor 3. Kembali lagi, kalau ini sudah oke, gitu ya. Ini sudah oke, teman-teman boleh kopikan ya di dalam aplikasinya ya untuk deposit kalkulator pastinya. Oke, teman-teman eksekusi, kita submit. Oke, lalu kita cek. Oke, ini. Lalu setelah itu silakan teman-teman cek kembali di aplikasinya. Oke, ini. Oke, silakan teman-teman coba terlebih dahulu ya. Ini untuk kasus nomor ketiga. Teman-teman bisa cek dari dari sini ya, kita bisa lihat lagi ya. Ini skripnya. Silakan teman-teman coba uji cobakan terlebih dahulu ya untuk melihat hasilnya. Silakan.
Oke, selanjutnya ini bisa diikuti ya untuk soal yang ketiga. Lalu berikutnya untuk soal yang keempat ya. Di sini eh, diminta untuk membuat daftar ya. Di sini dengan harapannya adalah teman-teman diminta untuk beberapa buku ya dari daftarnya yang diminta oleh Jan ya untuk liburan di musim panas. Di sini diminta berapa jumlah halaman ya, jumlah halaman yang dimiliki oleh di dalam buku tersebut ya. Ketika berbicara jumlah halaman kan sebenarnya tipe datanya sudah jelas ya, jumlah halaman tidak ada yang koma-komaan ya. Jadi tipe data yang diminta adalah integer ya dengan range 1 sampai dengan 1000 ya. Selanjutnya eh, kita diminta untuk proses penyimpanan membaca gitu ya. Page yang akan dibaca dalam waktu 1 jam gitu ya. Nah, ini sama kembali jumlah halaman yang akan dibaca, tipe datanya pasti integer ya. Dengan range-nya itu 1 sampai dengan 1000 ya. Lalu berikutnya adalah diminta untuk jumlah hari ya. Jumlah hari yang memang dia harus membaca buku tersebut ya. Dengan tipe datanya juga integer ya. Lalu selanjutnya apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah eh, jumlah halaman dari buku tersebut nanti diinputkan sebanyak 212 halaman ya. Lalu harapannya bisa membaca di dalam 1 jam itu sebanyak 20 halaman ya. Lalu berapa hari waktu yang memang dibutuhkan ya, ditargetkan. Di sini ditargetkan dalam 2 hari itu dia bisa membaca satu buku dengan jumlah halaman 212 halaman ya. Jadi berapa jam ya yang harus dia lakukan ya dalam 1 hari ya. Berapa jam buku yang dibaca dalam 1 hari. Seperti itu. Oke. Eh, sama kembali itu ya, yang harus kita lakukan adalah kita ingin membuat ya kita new Java class kembali ya. Kita ingin melakukan konversi ya. Tunggu sebentar ya. Oke, di sini kita akan lakukan proses ini ya, vacation book list ya, buat nama kelasnya vacation book list ini. Oke, sama hal yang harus teman-teman lakukan adalah eh, membuat ya, membuat kelas drivernya
Oke. Lalu selanjutnya teman-teman kembali membuat agar bisa di entry nilainya. System.in ya. Kembali teman-teman proses untuk import util scannernya ya. Silakan teman-teman coba dulu sampai sini agar bisa diikuti. Oke. Nah, setelah itu ya yang diminta adalah jumlah halaman ya. Di sini kita buat ya. Ini adalah jumlah halaman, kita tipe datanya integer, ini adalah jumlah halamannya ya. Bisa dibuat panggil lagi ya. Integer. Oke, lalu parse integer ya. Lalu gunakan scanner. Next slide. Ya. Ini baru untuk menjawab kasus yang pertama. Untuk mengetahui berapa sih jumlah halaman dari buku yang saat ini akan dibaca ya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah kita ingin tahu nih berapa target per halaman ya untuk 1 jam ya. Jadi kita bisa buat juga untuk integer sini page per jam ya, per hour. Oke, juga sama gunakan integer dot parse integer ya. Gunakan juga scanner dot next line. Oke. Ini untuk jumlah halaman per jam yang akan ditargetkan ya. Iya, kalau tergantung IDE-nya ya. Jadi kalau bisa jadi nanti kita bisa langsung melakukan ini ya. Namun ini kalau teman-teman sudah hafal ya, dengan hafal strukturnya ya boleh-boleh saja menggunakan PSVM ya. Sama halnya ketika kita tadi membuat sistem outprint ln ya, itu untuk mempersingkat kita ya. Nah, ini kembali lagi ke permasalahan kita ya. Ini untuk target halaman yang akan dibaca dalam waktu 1 jam ya. Lalu selanjutnya adalah jumlah harinya ya, target hari yang dia harus menyelesaikan membaca buku tersebut. Oke. Kita gunakan juga integer days ya. Sama ini kita copy saja ya. Ini oke. Ini untuk mendapatkan jumlah harinya ya. Lalu selanjutnya dari formula itu ya, dari formula yang ada ya. Kita akan coba nih, ini kita mulai bermain dengan logika nih. Kalau sebelumnya kan logikanya logika sederhana nih. Rumusnya sudah diinformasikan ya. Kita tinggal mengikuti, namun kalau di kasus yang keempat ini ya, teman-teman silakan hitung ya. Saya punya 212 halaman ya. 212 halaman, lalu di dalam 1 jam ya targetnya itu harus 20 halaman. Oke, maka teman-teman harus informasikan dulu ya, ketika berbicara 20 jam
20 halaman dalam 1 jam, sedangkan kita punya 212 halaman, ya. Berapa lama, ya, berapa lama kita akan menghabiskan untuk membaca buku, ya. Ini, ya. Nah, karena kita punya 212 halaman, buku yang ditargetkan itu dibaca 20 halaman dalam 1 jam, ya. Maka berapa? 20 dikali berapa agar hasilnya 212. Tahu cara gampangnya adalah 212 halaman dibagi untuk 20 halaman itu akan habis dalam berapa jam, ya. Nah, ini yang harus teman-teman hitung, ya. Di sini selanjutnya katakanlah prosesnya di sini adalah 10 jam, gitu ya. 10 jam. Kenapa itu 10 jam, gitu ya? Karena kita menggunakan tipe datanya integer. Jadi kalau kita berbicara tipe datanya integer, maka akan eh, dapat bilangan bulat, ya. Walaupun hasilnya sebenarnya adalah desimal nih, 212 dibagi 20, 10 poin sekian, gitu ya. Maka teman-teman kembali lagi ya, ini bilangan integer hanya terima bilangan bulat. Jadi hasilnya adalah dia akan rundown, ya, akan dibulatkan ke bawah. Oke, di sini parse itu apa sih, gitu kan? Ini parse ini adalah kita akan melakukan proses parsing, ya. Proses parsing dari angka yang dimasukkan agar diterima ke dalam tipe data yang kita buat, ya. Ya, ini untuk parsing, mengkonversi dari nilai string, ya, ke nilai yang sesuai dengan tipe data yang kita buat, ya. Karena kalau kita masukkan saja 10, sebenarnya angka 10, ya. Angka 10 itu ketika kita masukkan dia nilainya string. Oke. Nah, kita butuh parse, gitu ya, parse untuk melakukan proses parsing dari string ke bilangan numerik, ya. Ini yang harus teman-teman lakukan. Oke. Selanjutnya, ya. Sini kita butuh nih di tahapan yang pertama, gitu ya. Total yang dibaca 212 dibagi 20, nanti hasilnya adalah 10. Oke. Katakanlah kita ingin mengetahui dulu nih hasil untuk pembagian tersebut, ya. Integer result, lalu kita punya berapa banyak sih, ya, halaman yang dimiliki, lalu dibagi dengan jumlah halaman per hour-nya, ya. Ini. Oke, result. Nih, kita mau tahu nih berapa sih hasilnya, gitu ya, dari jumlah halaman dibagi dengan halaman per jam, ya. Ini satu kasus, gitu ya. Jadi kalau ini tadi kita menghasilkan total reading, ya, 10 jam, lalu berikutnya dari hasil ini, ya, kita akan membagi lagi dengan 2, ya, dengan jumlah hari, jumlah targetnya, gitu ya. Ini bisa kita lakukan seperti ini sebenarnya, gitu ya. Karena kita juga punya target lah, ya, target result misalkan ini. Jadi result dibagi dengan days, gitu ya. Ini sebenarnya bisa seperti ini, ya. Namun ketika kita sudah membuat suatu aplikasi, harapannya adalah kita ingin meminimalkan codingan kita, meminimalkan jumlah baris dari codingan kita, ya. Maka untuk mempersingkat, ya, untuk mempersingkat codingan, ya. Ketika berbicara result ini adalah page dibagi page per hour, ya. Maka ini bisa kita kurung saja, ya. Jadi kita bisa kurung untuk mengetahui berapa banyak sih waktu yang akan dihabiskan untuk membaca, ya. Lalu kita bagi dengan days. Ini.
maka ininya sudah tidak kita pakai lagi. Itu ya. Oke, ini sudah tidak kita pakai lagi. Lalu teman-teman kembali ya sistem outprint ln dengan result ini. Oke, ini harapannya ya. Yang penting teman-teman tahu dulu nih apa yang dibutuhkan dalam pembuatan program kita berdasarkan studi kasus ini. Ya, kita eksekusi. Ini baru kasus yang keempat. Berapa yang dimasukkan? 212. Oke. Berapa targetnya? Targetnya dalam 1 jam itu 20 halaman. Oke. Berapa lama harus membacanya, harus selesai gitu ya. Harus selesai itu dia baca untuk 2 hari ya. Maka yang dibutuhkan adalah dalam 1 hari dia harus membaca selama 55 jam ya. Ini ya. 212, 22. Nah, ini pun akan ada sisa nih gitu ya. Pada kenyataannya nanti 212 dibagi 20 itu adalah 10, sisa 12 halaman ya. Maka target perharinya dia harus habis 20 halaman minimal untuk 5 jam ya. Pak, bisa nggak nanti kita bagi lagi 1 jam itu dia harus habis berapa halaman? Silakan teman-teman breakdown saja dengan proses matematis ya. Nah, kalau ini sudah oke, selanjutnya ini kita coba nih 432 ya. 432 ini berapa halaman? 15 halaman. Target membaca bukunya berapa hari? 4 hari ya. Maka yang harus dia lakukan adalah dia harus membaca buku sebanyak 7 jam dalam 1 hari ya. Nah, ini silakan teman-teman simulasikan ya. Kalau ini sudah berjalan, ya selanjutnya teman-teman silakan copy paste kan ke dalam judge.softuni.org. Seperti itu. Oke. Silakan teman-teman eksekusi terlebih dahulu ya. Kita break lagi sambil teman-teman mengerjakan proses ini. Oke, sekali lagi ya kita uji cobakan ya. Harapannya teman-teman secara logika ini bisa menerima ya. Bisa terima logika-logika khususnya di latihan yang keempat ini sudah mulai meningkat gitu ya tingkat kesulitan dari logikanya. Oke. Nah, sekali lagi kita ingin coba untuk latihan yang kelima ya. Perlengkapan untuk sekolah ya, supplies for school ya. Nah, apa saja sih kebutuhannya gitu ya? Di sini si sekolah ini di kelas 10B gitu ya. Shopee harus membeli sebanyak beberapa paket ya. Beberapa paket bolpen, lalu spidol, lalu deterjen untuk mencuci papan tulisnya ya. Dia adalah customer reguler ya di toko buku. Nah, dia ingin mendapatkan diskon ya. Dia dapat diskon dengan persentase dari total yang dia belanjakan ya. Lalu yang diminta adalah kita tuliskan program untuk melakukan proses perhitungan berapa banyak uang
fee ya, yang harus dikeluarkan untuk membayar struk belanjaan ya. Lalu dengan catatan satu paket ballpoint itu harganya 5,8 dolar. Lalu paket spidol gitu ya. Satu pak spidol harganya 7,2 dolar. Lalu deterjen itu 1,2 dolar per liter. Gitu ya. Nah, ya, jadi teman-teman harus sudah persiapkan kira-kira berapa sih nominal atau berapa sih uang yang harus dipersiapkan oleh Shopee ya untuk membeli ballpoint, untuk membeli spidol, untuk membeli deterjen ya. Lalu nanti dia akan mendapatkan diskon ya. Nah, untuk ballpoint ini tipe datanya kembali ya. Ini karena bilangan bulat, ballpoint nggak ada yang setengah-setengah ya. Maka gunakan integer. Lalu berikutnya spidol juga tipe datanya integer. Lalu deterjen ya, deterjen ketentuannya di sini kita tidak bisa beli setengah liter ya. Kita minimal membeli untuk 1 liter. Oke, lalu persennya ya. Ini juga tipe datanya integer ya. Ini yang diharapkan prosesnya dia membeli 2 pak pulpen, 3 pak spidol, lalu 4 liter ya, 4 liter deterjen ya. Lalu selanjutnya 25% nih ya, percentage reduction-nya itu ya. Ini minta dapat 25% ya dari setiap atau dari total belanjanya ya. Jadi prosesnya bagaimana ya? Jadi teman-teman kembali ya, kembali dengan proses perhitungan ini lebih banyak inputannya ya. Sini kita buat juga new Java class. Kita punya supplies for school ya. Supplies for school nama kelasnya. Oke, ini selanjutnya kita ambil saja dari yang sudah ada ya. Ini kita langsung kopikan saja sampai sini deh. Nah, ini kita kopikan saja sampai sini. Oke. Ya. Kita punya apa di sini? Ini ballpoint ya. Kita ganti jadi kita ganti jadi ballpoint. Lalu berikutnya marker ya. Jadi kita ganti jadi marker. Lalu berikutnya deterjen. Kita ganti jadi deterjen. Lalu berikutnya kita butuh diskon ya. Ini dia minta integer. Lalu kita punya diskon. Ya, ini kita gunakan. Lalu yang ditanyakan berapa banyak sih ya uang yang harus dikeluarkan untuk membayar belanjaannya ya. Di sini teman-teman bisa langsung sebenarnya gitu ya. Kita punya untuk diskon sama dengan persen tadi ya. Untuk diskon kita konversi dulu ya. Ketika kita konversi pasti jatuhnya bilangan bulat. Kita ganti ini double, katakanlah real diskon.
double parsing double ya. Scanner dot next ya. Jadi kalau kita menerima masukan ya, kita menerima masukan dari namanya dari scanner ya. Namun di sini kita maunya bukan kita terima masukan dari scanner, tapi kita ingin melakukan proses kalkulasi ya. Ingin melakukan proses kalkulasi ini dari jumlah yang dimasukkan dibagi dengan 100 ya. Nah, selanjutnya setelah kita punya apa namanya diskon, nilai diskon, di sini kita ditentukan nih untuk harga ballpointnya ini ya, harga ballpointnya 5,8. Maka kita bisa lakukan ini double ya, double pence ya, ini sama dengan pence dikali 5,8. Ini kita untuk mengetahui harga bolpen itu berapa sih yang kita beli ya. Lalu berikutnya marker 7,2 ya, ini juga sama. Kita lakukan, kita mau tahu nih pack markers ini harganya 7,2. Jadi kalau teman-teman berbelanja gitu ya di market, kalau satu paknya katakanlah 5,8, lalu berapa yang saya harus bayar ketika saya beli 3 pak gitu ya. Jadi teman-teman hitung dulu nih 3 paknya berapa duit, lalu 3 pak untuk marker untuk spidol itu berapa duit gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan beli deterjen ya. Ini juga sama. Ini liter ya, liter deterjen ini harganya 1,2 ya. Jadi kita baru dapat harga per pak ballpoint ya yang kita beli, lalu spidol, lalu deterjen ya. Ini baru totalnya saja nih, total belum mendapatkan diskon ya. Nah, teman-teman, untuk melakukan proses perhitungan diskon agar kita tidak berulang-ulang gitu ya menghitungnya. Kalau contoh kasus yang tadi apa ya, kalkulator atau ini vacation book list, itu kan kita ngitungnya berulang-ulang tuh. Ada yang sudah kita hitung terus kita hitung kembali gitu ya. Maka agar kita tidak hitung ulang, kita hitung saja dulu totalnya ya. Total biaya ini kita sebut dia gross ya. Total cost gross ini ballpoint ditambah spidol lalu ditambah deterjen. Ini total kotornya gitu ya. Lalu berikutnya kita baru cari katakanlah cost net-nya ya. Cost net-nya berarti kita punya cost gross ini dikurang ya dengan cost gross dikali berapa persen. Persen tadi kita punya real discount. Ini. Oke. Jadi kita sudah punya harga kotor. Harga kotor ini berapa banyak sih ballpoint yang kita beli tanpa diskon. Lalu ketika itu, setelah itu kita cari harga diskonnya. Diskonnya berapa sih yang diberikan ya? Kalau untuk diskon saja kan teman-teman bisa lakukan nih cost gross dikali real discount. Ini adalah potongannya
ya. Jadi agar lebih efisien, maka teman-teman lakukan harga kotor dikurang dengan diskonnya berapa nilainya, ya. Setelah itu baru teman-teman cetak ini, ya. Baru teman-teman cetak untuk harga yang harus dibayar oleh Shopee, ya. Ini kita eksekusi. Oke, kalau dari kasus ini 2, 3, 4, 2, 5 ya. Biar cepat, ini ballpointnya 2, markernya 3, deterjennya 4 liter, diskonnya 25%. Oke. Ya. Ini 28,5 ya. Di sini 30. 38. 2, 3, 4, 25. Oke. 2 dikali 5,8. Oke. 2 dikali 5,8. Ini harusnya masuk di double, ya. Kita cek ya, buat memastikan. Ini berapa harga untuk ballpoint? 2, 3, 4, 25. Oke, 2, 3, 4, 25. Oke, ballpoint dapat nih 11,6. Oke, ballpoint 11,6, lalu markers 7,2 ya. Oke, kita buat saja di sini. Markers deterjen diskon. Markers deterjen. Oke, ini diskon nggak perlu dulu. Untuk ngetes ya, untuk ngetes kok kita angkanya nggak sama ya dengan hasilnya dia gitu ya. Oke, 2, 3, 4, 2, 5. Oke, kalau 3 dikali 2 dikali 5,8 hasilnya 11,6. Oh, salah, bukan ini harusnya. Pack markers lalu liter deterjen. Ya. 2, 3, 4, 2, 5. Oke. Ballpoint 11,6 ya, 2 kali 58 11,6. Marker spidol 7,2 dikali 3 21,6. Deterjen 4 ya, ini. Lalu kita coba hitung cost gross-nya berapa. Cost gross ini. Oke, ini untuk ngecek ya, untuk ngecek apakah perhitungan kita ini sudah benar atau belum. 2, 3, 4, 2, 5. Oke ya, 11,6 ditambah 21,6 ditambah 4,8 ya, hasilnya 38. Cost gross-nya 38. Berapa persen? 25%. Kita hitung dulu pakai kalkulator ya. Salah lupa. 38 dikali 25 ya, dibagi 100. Oke. 38 diskonnya 9,5 nih. Oke, diskonnya 9,5, harusnya 38 dikurang 9,5 dikurang 38 harusnya 28,5. Kenapa kita 38? Karena yang kita keluarkan adalah cost gross, bukan cost next. Nih. Oke, kita kalkulasi kembali. 2, 3, 4, 2, 5.
Cost gross real diskon dibagi 100. Ya, kita cek dulu untuk costnet-nya. Kita punya cost dikurang cost gross dikali real discount. Iya, harusnya sudah oke nih. Cost gross-nya tadi 38. 38 real discount. Kita cek real discount. Ya, kita cek real discount dulu. 2, 3, 4, 25. Oh, real diskonnya diskon ini integer diskon real diskon. Oke, dia tidak bisa diterima dalam double, jadi ini kita ganti jadi double ya untuk diskon. 2, 3, 4, 25. Oke, ini oke, lalu kita cek crossnet berapa nilainya. 2, 3, 4, 25. Oke ya. Jadi permasalahan tadi ada di diskon ya. Nah, di diskon jadi teman-teman karena real diskonnya ini tipe datanya double ya, maka untuk si diskon kita buat dia tipe datanya double. Oke, ini ya. Jadi yang tadi kita tidak pakai ini kita hapus. Oke. Sampai sini ya harapan saya logikanya sudah mulai berjalan ya. Lalu selanjutnya silakan teman-teman latih kemampuan teman-teman untuk diproses ya di kasus nomor 6, nomor 7 dan juga nomor 8 ya. 3 soal lagi, 4 soal sampai dengan nomor 9. Ini logika yang dibutuhkan semakin panjang, semakin tinggi tingkat logikanya. Jadi silakan teman-teman eksekusi. Caranya seperti tadi. Teman-teman baca dulu poin per poin dia mau ngapain. Lalu teman-teman diminta, jadi sudah dipastikan harganya, ya. Ini katakanlah nylon per meternya berapa, lalu catnya per liternya berapa, ya. Thinnernya per liternya itu berapa. Lalu yang dibutuhkan seperti apa, dibaca kembali, lalu logika-logika ini teman-teman masukkan ke dalam skrip pemrograman. Seperti itu ya. Oke, silakan teman-teman eksekusi. Lalu jangan lupa teman-teman kirimkan ke judge.softuni.org ya. Nanti di sana akan menilai apakah logik teman-teman ini sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Ya, nanti kita ketemu lagi insya Allah di hari Senin depan. Ini saya stop dulu share screen-nya. Oke. Mas Reza. Iya, Pak. Iya, Terima kita kasih, lanjut. Pak. Iya. Gimana Mas Reza? Bentar. Oke. Oke, Pak. Iya. Terima kasih, Pak, udah mau bergabung, udah mau menyelesaikan latihannya. Mungkin ada 3 lagi, mungkin yang bisa langsung disubmit pada peserta yang belum. Dan untuk hari ini mungkin udah di sini saja ya, Pak. Kita dulu. Iya, kita lanjut di sesi Kita tanya lanjut jawab nanti. sesi tanya jawab saja, Pak ya. Iya. Oke, boleh. Untuk sesi tanya jawabnya, Pak, kita di classroom atau memang langsung kita mau di sini saja, Pak? Boleh kita beri satu penanya dulu nih. Oke, boleh, Pak. Izin, Bang. Iya, silakan. Edgar Simatupang.
itu Pak, untuk merun di NetBeans itu Bang, kayak mana ya Pak? Soalnya aku masukkan kode program yang sudah Pak jalankan Pak, itu tidak berhasil Pak. Dia dibilang data definisi klasmennya Pak. Ya, pertama mesti dipastikan dulu nih, Edgar sudah ada package-nya atau belum. Ya, kalau tadi saya contohkan, saya kembali share screen dulu ya. Share screen. Ya, sudah nampak belum ya? Sudah ya. Ya, contohnya ini. Tadi kita sudah buat supplies for school, ya. Sudah kita buat. Maka untuk menjalankan di Judge.Softuni-nya, ini pastikan sudah punya package-nya terlebih dahulu, ya. Lalu selanjutnya, karena kita menerima masukan dari si pengguna, maka pastikan kita juga sudah import ya untuk library dari scanner. Oke, setelah itu kopikan juga gitu ya. Cara gampangnya ya copy saja secara keseluruhan. Cuman sebelum di copy itu ya, tadi ada penanya juga, kok saya berbeda ya? Saya menggunakan scan gitu ya. Yang direkomendasikan scan dot next line. Pastikan lagi variabel yang kita simpan, ya variabel yang kita berikan untuk library dari scanner ini, apakah scan atau scanner. Jangan sampai di sininya scanner, lalu di penerimaan datanya adalah scan. Seperti itu. Itu ya Edgar ya. Izin Pak. Ya, Itu Pak udah lengkapi juga Pak. Udah ada import, udah ada apa yang Pak package-nya. Tetap juga ada jalan. oke, kita coba ini ya. Kita coba paket dari Softuni ini. Ya, ini untuk kasus supplies for school. Ini kita copy. Sepeda di atas udah Kan tahu kok. Kalau ada pernah aku tengok itu tadi yang bawa di atas aku taruh di gas juga. Oke, kita Apa masukkan gini di gini taruh. jasnya. Kita pilih juga sesuai ya, supplies for school. Oke, ini kita pastekan ya. Ini sudah ya. Jadi hasil dari yang kita buat di lokal ini, lalu kita kopikan secara keseluruhan sesuai dengan temanya nih. Kita punya beberapa tab ya. Ada yang pertama USD to BGN, lalu radians to degree ya dan seterusnya. Nah, kebetulan yang ini yang saya kopikan adalah supplies for school. Oke, supplies for school. Setelah itu kita eksekusi, kita submit. Oke, ini sudah terkirim. Oke, untuk proses submissionnya, ini kita cek detailnya seperti apa untuk memastikan apakah script program yang kita buat di lokal itu bisa diterima atau tidak di Judge Soft Unit-nya. Oke, ini kebetulan lumayan. Koneksinya mungkin. Ya, ini kita bisa kembali lagi di sini. Ya, kita refresh. Oh, koneksinya terganggu. Oke. Mas Reza, apakah webnya bermasalah, Mas Reza? Sebentar Pak, kita cek dulu Pak. Untuk Siap. Jadi saya loadingnya lumayan ya. Masih muter saja dia.
Tapi sama saya sih nggak ada masalah sih Pak. Lancar ya? Lancar untuk ini. Cuman kalau untuk submission-nya itu belum tahu sih. Oh, iya ini lumayan nih muter-muter saja. Jadi seperti itu ya Edgar ya. Nanti silakan dicek dulu ya. Apakah ya ini masih Izin Pak, loading ya? Iya silakan. izin Pak. Maksudku Pak dari mengeran di NetBeat-nya ya Pak, tidak bisa Pak. Dia terdefinisi kelasnya Pak. Bisa izin share Pak, aku Pak, share screen. Oke, apakah diperkenankan Mas Reza untuk Edgar share screen? Mas Reza, Oh ya boleh. Boleh. boleh ya? Udah Silakan dibuka Edgar. nih Pak. Udah. Izin share ya Pak. Iya, silakan. Namanya juga udah sender. Libur lagi. Hah? Ini Pak, ketika aku run ini Pak, dia gini Pak. Oke, ini masalahnya ada di metodenya ya. Ketika berbicara metode, ini ada di public static void ya. Public static void main string, lalu dilepas saja nih, dihapus untuk integer page per hour-nya. Gimana Setelah dia Pak? di koma nih, mulai dari koma. Iya, ke koma. Komanya, iya, oke, ini. Silakan. Iya, foto ini. Oke, coba dijalankan. Nah, silakan masukkan angka-angkanya. Ini baru ballpoint, marker, lalu deterjen, diskonnya dikasih berapa? 40. Oke ya? Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Oke, boleh ditutup untuk share screen-nya. Oke, baik untuk hari ini kita selesaikan saja dulu. Nanti teman-teman boleh eksekusi kembali atau melanjutkan ke latihan soal dari nomor berapa tadi? 6 ya? Dari nomor Pak, dari 6 ke 9 ya Pak. sampai dengan 9. Ya. Selamat melatih logika teman-teman di dalam bahasa program ya. Saya akhiri untuk sesi hari ini. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, terima kasih Pak. Terima kasih semua. Malam Pak, makasih.